Oke guys, kembali lagi dalam channel gua Andi, dan kalau kalian belum nonton video sebelumnya di mana gua unboxing Alpha 7 Mark IV, silahkan kalian cek di link description. Nah, ini adalah lanjutan dari video kemarin guys. Pada video kali ini gua akan memberikan beberapa alasan gua kenapa gua pindah dari Alpha 73 ke Alpha 74. Pembicaranya akan agak sedikit teknis karena memang ini menyangkut spesifikasi dari dua kamera tersebut ya. Jadi semoga video ini bisa menjadi jawaban buat kalian-kalian pengguna Alpha 73 yang mau upgrade ke Alpha 74, atau mungkin buat kalian-kalian yang bukan Sony user. Mungkin kalian dari Canon, Nikon, atau dari Lumix dan ada kepikiran untuk upgrade ke Alpha 74. Peringatan, konten ini mengandung racun, jadi kalau kalian tertarik untuk membeli, jangan salahin gue ya. Oke, sebelum gue lanjut lebih jauh, gue harus ingetin lagi ke kalian bahwa Alpha 7 itu adalah line up untuk orang yang suka foto dan suka video juga. Kalau kalian mencari kamera yang khusus untuk foto, mungkin gue akan lebih rekomendasikan ke Alpha 7 yang R. Dan buat para kalian videographer profesional yang mencari kamera yang handal untuk video, mungkin gue akan lebih rekomendasikan ke Alpha 7S. Alasan teknisnya kenapa gue pindah, ini akan gue split menjadi dua bahasan. Pertama adalah perbedaan yang terlihat secara fisik atau kita bisa melihat secara langsung. Yang kedua adalah perbedaan secara internal, baik itu dari prosesor maupun menu-menu atau interference yang ada di Alpha 74 yang baru. Oke, langsung aja kita bahas bagian yang pertama. Perbedaan secara fisik. Yang pertama kali gue temukan bahwa Alpha 74 ini gripnya lebih dalam ya. Sehingga buat gua yang punya tangan besar itu lebih enak ngegenggamnya, dan pengalaman gua dalam memegang bodi ini lebih nyaman. Yang kedua adalah kita lihat di sini tombol record yang biasanya berada di dekat viewfinder pindah ke bagian atas. Sejujurnya di Alpha 73 gue juga custom sih untuk tombol custom yang di atas ini buat record. Yang ketiga, gue melihat bahwa dial exposure compensation-nya ini sekarang bisa di custom. Dulu Alpha 73 ini tidak bisa di custom dan memang fungsinya untuk mengkompensasi exposure, yang sebenarnya jujur gue jarang pakai juga sih. Ya bagus lah, sekarang bisa gue custom, dan di sini gue jadiin dia untuk ngatur ISO gue. Jadi gue bisa ngatur ISO, aperture dan shutter angle dengan jari telunjuk dan jari jempol gue aja. Lalu kita juga temukan bahwa mode untuk foto, video, dan SNQ ini berada di dial yang terpisah dari dial yang menentukan mode manual atau aperture priority atau shutter speed priority. Oleh karena itu, mode ini memudahkan gua untuk switch dari mode foto ke mode video tanpa mengubah settingan yang sudah gua pakai di masing-masing mode. Lalu di sini juga kita temukan bahwa tutup port itu lebih baik ya daripada Alpha 73. Sekarang dia memakai mekanisme seperti pintu. Sedangkan di Alpha 73 sebelumnya itu bisa dibilang kayak ngewer-ngewer begitu dan kurang oke lah. Lalu di sini ada detail yang menurut gua sangat diperhatikan ya dari Sony ya, yaitu gantungan strap ini lebih kaku. Sehingga kalau kita lagi recording, bunyi kerincing-kerincing karena benturan gantungan ini tidak terdengar. Perubahan yang paling penting menurut gua ini adalah articulating screen atau 360 derajat flip screen, sehingga kita bisa melakukan mode vlog dan memudahkan orang-orang seperti gua yang single fighter dalam melakukan vlogging. Lalu kita beranjak ke memory card slotnya. Di sini terlihat bahwa memory card slot satunya bisa untuk CF card Express Type A dan bisa juga untuk SD card UHS Type 2. Sehingga kita punya dua pilihan, apakah kita mau pakai CF card atau mau pakai SD card saja yang murah. Nah, buat gue sih sekarang ini gue masih pakai SD card UHS Type 2 ya guys, jadinya yang murah-murah aja. Lalu di sini juga kita menemukan adanya auto close curtain shutter. Ini adalah satu pengalaman baru di mana gue bisa gonta-ganti lensa tanpa ketakutan sensornya kemasukan debu. Lalu setelah kita membahas perbedaan secara eksternal, kita akan masuk ke perbedaan secara internal ya guys. Ya, betul sekali, Sony Alpha 7 Mark IV ini sudah dilengkapi dengan sensor terbarunya dengan 33 megapiksel. Sebelumnya Alpha 73 hanya berada di sekitar kalau nggak salah 24 megapiksel deh. Jadi ya pasti lebih besar, lebih upgrade-nya lebih besar lagi ya di Alpha 74 ini.
dan menu sistem yang sama dengan Alpha 7S3. Yap, betul sekali, menu sistem ini diadopsi persis sekali dengan Alpha 7S3, sehingga experience-nya juga tidak semembingungkan Alpha 73 biasa ya guys. Adanya 4K 60 fps. Ini sebuah kemajuan ya, karena dulu di Alpha 73 4K-nya hanya mentok di 30 fps. Mode perekaman 10-bit 422. Nah, ini yang paling gue tunggu-tunggu nih. Karena di Alpha 73 kita hanya bisa ngerekord maksimum di 8-bit. Sedangkan 8-bit itu menurut gue agak sulit ya untuk melakukan color grading karena keterbatasan data yang ada. Dengan adanya 10-bit 422 ini menurut gue udah game changer banget sih buat kelas kamera hybrid seperti ini. Lalu ada fitur baru yang disebut dengan focus mapping. Ini sebenarnya upgradean saja ya dari focus picking yang biasa kita lihat. Daripada kita cuma lihat pinggir-pinggirnya doang berwarna, di focus mapping ini kita bisa diperlihatkan mana bagian yang fokus, mana yang bagian tidak fokus ke belakang atau tidak fokus ke depan. Adanya juga breathing composition. Nah, ini nggak semua lensa bisa ya. Kebetulan lensa yang gue pakai ini bukan lensa asli dari Sony. Gue pakai Sigma sehingga breathing composition ini belum kepake. Cuma nanti kalau gue udah punya G Master, maka breathing compensation ini akan kepake banget. Adanya picture profile S-Log 3. Di Alpha 73 karena mungkin dia hanya 8-bit, maka S-Log 3 itu tidak ada, mentoknya hanya di S-Log 2. Sehingga adanya S-Log 3 ini sebenarnya sebuah update yang cukup baik ya buat kita para videographer yang suka main di color profile log. Hadirnya 3 pilihan kodek, yaitu XAVC-SI atau yang disebut Al-Intra, lalu XAVC-S atau yang ini kita sudah temukan di Alpha 73 sebelumnya, dan yang terakhir adalah XAVC-HS. Nah, XAVC-HS ini adalah model perekaman yang biasa disebut H265. Oke, sekian penjabaran alasan-alasan gue kenapa gue pindah dari Alpha 73 ke Alpha 74. Semoga video ini bisa membantu kalian-kalian yang lagi kepikiran mau upgrade juga, atau mungkin kalian-kalian yang dari sistem lain pengen mencoba Alpha 74 ini ya. Overall, sepengalaman gue beberapa hari memegang Alpha 74 ini, gue sangat puas banget. Dan gue sangat rekomendasikan banget kamera ini bagi kalian yang punya dananya ya. Jangan maksain diri, kita harus juga bijak dalam melakukan planning secara keuangan. Dan alat ini hanya tools yang mempermudah hidup kita dalam melakukan syuting-syuting seperti ini ya. Oke, cukup sekian video perbedaan Alpha 73 dan Alpha 74-nya. Dan mungkin kedepannya gue akan ulik terus nih Alpha 74 gue ini, sehingga kalau ada update-update atau apa hal yang gue temukan, gue akan share juga di YouTube gue. Gue juga akan share nanti beberapa footage yang langsung dari kameranya. Mungkin di video berikutnya ya, gue akan memberikan kalian free footage biar kalian juga bisa experience-in nih feature-feature yang atau gambar-gambar baik foto maupun video yang dihasilkan dari Alpha 74 ini. Mungkin untuk footage all intranya gue belum bisa sharing dulu karena itu butuh memory card CF Express Type A dan gue belum punya, dan itu harganya cukup mahal. Ya mungkin nanti kalau gue dapat pinjaman, gue bisa ngelakuin footage, gue bisa ngerekam footage dan gue bisa membagikannya ke kalian ya. Cuman itu gue belum bisa janji. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa ke video-video Alpha 74 berikutnya. Stay tune, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Bye-bye.